Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verita Saskia Zahra dari 11C. Pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat adalah peristiwa penting yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Mengakhiri Perang Dunia Kedua, bom atom Little Boy dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan bom Fat Man di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Pengeboman tersebut menewaskan ratusan ribu orang dan kehancuran yang disebabkan oleh bom tersebut memicu keputusan Jepang untuk menyerah. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3.00 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak akan mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara anggota golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Chairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Ada dua lokasi pilihan untuk pembacaan teks proklamasi, yaitu Lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi Lapangan Monas atau Rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah Bung Karno akhirnya dipilih untuk menghindari kericuhan antara penduduk dan tentara Jepang karena tentara-tentara Jepang sudah terjaga-jaga di Lapangan Ikada. Setelah mendapat informasi ada sebuah acara yang akan diselenggarakan di lokasi tersebut, teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok. Awalnya Bung Karno dan Bung Hatta ditempatkan di sebuah gubuk tua pinggir kali dekat sawah yang tak layak kondisinya. Atas usulan Kiai Haji dari Perjuangan dari Klender kepada Soekarni dan kawan-kawan agar Bung Karno dan Bung Hatta ditempatkan di tempat yang layak, maka dipilihlah rumah saudagar Tionghoa bernama Jauki Song. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus sesuai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian Kunto dan Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, rumah Bung Karno. Pada tanggal 16 Agustus tengah malam rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepat tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin tik yang dipinjam dari kantor Kepala Perwakilan Kriegsmarine Mayor Laut Dr. Herman Kandeler. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada pukul 10.00 waktu standar Tokyo pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di Jakarta. Chairul Basri yang bekerja pada kantor propaganda Jepang mencari rumah yang berhalaman
luas. Rumah pegang saat timur 56 milik orang Belanda ditukar dengan rumah lain di Jalan Lembang. Berikut pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.